Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah cerita yang dialami Eno pada tahun 2006. Hampir saja Eno menjadi tumbal setelah menemukan uang di jalan yang berada di salah satu komplek perumahan yang dia lewati. Sehabis maghrib, Eno dan kedua temannya yang bernama Helmi dan John berjalan melewati salah satu komplek perumahan untuk pulang ke rumahnya. Untuk mempersingkat waktu atau hanya sekedar ingin melihat taman yang ada di perumahan itu, banyak warga di luar komplek perumahan yang sengaja lewat jalan dalam perumahan itu. Tak terkecuali Eno dan temannya, mereka berjalan santai melewati setiap rumah yang ada di komplek itu. Mata mereka melihat bangunan rumah yang besar dan mewah, dengan pagar kokoh yang kuat dan tinggi. Helmi dan John yang masih melihat rumah yang ada di sekitarnya tersentak kaget begitu melihat Eno berlari cepat menuju ujung jalan yang berjarak sekitar 20 meter dari mereka. Dengan cepat, Eno sudah sampai di ujung jalan dan mengambil sesuatu dari jalan. Di tangannya terdapat seperti kertas berwarna biru. Eno mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu ke Helmi dan John. Dengan tawa girang, Eno melompat-lompat seperti anak kecil. Karena penasaran, Helmi dan John mempercepat langkahnya. Dan tepat di depan temannya, Eno memperlihatkan sesuatu di tangannya. "Gue nemu uang, lumayan, 50.000 buat ngopi." "Jangan lu ambil, gak baik itu, No. Udah, taruh lagi di jalan," kata Helmi sambil memegang tangan Eno untuk mengambil uang yang ada di tangannya. Dengan cepat, Eno menggenggam uang yang dia temukan dan berusaha untuk melepaskan cengkeraman tangan Helmi. Eno tidak mau uangnya diambil Helmi dan ditaruh lagi di jalan. "Emang kenapa sih? Ini kan rezeki gua." "Eno, kata orang tua gua, kalau nemu uang di jalan itu jangan diambil. Takutnya ada orang yang buang sial, atau kita dijadiin tumbal kalau pakai uang itu," kata Helmi sambil melepas tangan Eno. "Begini hari masih percaya tahayul. Itu kan kata orang tua lu. Kata orang tua gue mah gak pernah ngomong gitu." Eno langsung memasukkan uangnya ke dalam saku celana. "Emang gak boleh, No. Orang tua gue juga ngomong gitu. Bisa sial lu. Apalagi kalau uang itu sengaja untuk buang sial atau tumbal. Kecuali kalau uang itu jatuh baru rezeki lu," sahut John mendukung perkataan Helmi. "Pakai logika dong. Lu tahu dari mana uang ini buang sial? Bisa aja uang ini jatuh. Rezeki orang kan gak ada yang tahu. Gak semua perkataan orang zaman dulu itu benar. Lu berdua harus pakai logika," bantah Eno dengan suara sedikit keras. "Makanya itu, kalau nemu uang di jalan jangan diambil. Coba, lu perhatiin dah. Lu nemu uangnya pas banget di jalan yang tusuk sate. Itu paling bahaya. Kata orang tua gua, rumah tusuk sate itu nggak bagus." Helmi, lagi-lagi kata orang tua lu," bantah Eno sambil tertawa kecil, seakan-akan melencehkan perkataan Helmi. "Terserah lu lah, yang penting gua udah kasih tahu," jawab Helmi. "Lu berdua mau nggak gue traktir pakai uang ini?" "Nggak mau gua, lu aja yang makan uang itu sendiri," jawab John dan Helmi secara serentak. Sambil tertawa kecil, seakan-akan menganggap perkataan temannya itu hanyalah dongeng, Eno berjalan lebih dulu meninggalkan kedua temannya. Helmi dan John yang ada di belakangnya hanya menggelengkan kepala melihat sikap Eno yang tidak peduli dan meninggalkan mereka. 2 hari sejak kejadian itu, Eno yang tinggal sendirian di rumah karena ayah dan ibu tinggal di kampung sebelah di rumah yang satunya lagi sedang santai di ruang tengah. Di tangannya terdapat majalah yang baru dibelinya tadi siang. Suara angin terdengar kencang dari luar rumah. Malam itu turun hujan sangat besar. Sekali-sekali terdengar suara petir dari luar rumah.
Eno yang serius membaca majalah tersentak kaget begitu mendengar seperti ada suara yang jatuh dari dapur. Pendengarannya dipertajam. Tidak ada suara yang terdengar lagi. Karena penasaran, dia berdiri dan melangkahkan kakinya untuk ke dapur. Baru saja 2 langkah, ada sekelebatan bayangan yang lewat tepat di depan pintu dapur. Bayangan seperti orang berbaju putih begitu cepat lewat di depan pintu. Eno menghentikan langkahnya. Matanya tetap tertuju ke pintu. Perasaan takutnya mulai timbul. Itu siapa ya? Apa ayah pulang lewat pintu belakang? Gumamnya dalam hati. Eno tetap berdiri di tempat. Bayangan yang tadi dia lihat tidak terlihat lagi di depan pintu. Ayah udah pulang. Eno memanggil ayah, berharap yang dia lihat tadi ayahnya yang pulang lewat pintu dapur. Dengan memberanikan diri, Eno melangkah pelan-pelan menuju ke pintu dapur. Tinggal 2 langkah lagi sampai di depan pintu. Eno tersentak kaget. Suara petir membuat Eno hampir berlari. Hujan deras dan suara petir menambah rasa takut Eno malam itu. Tepat di depan dapur, dengan mengintip dari balik tembok, Eno melihat ke seluruh ruangan dapur. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Merasa aman karena tidak ada siapa-siapa, Eno masuk dan mencari benda jatuh yang dia dengar tadi. Tapi di dalam dapur semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada benda yang jatuh di sana. Merasa tenang dan aman, akhirnya Eno meninggalkan dapur dan menuju ke kamar untuk tidur. Kebesokan paginya, dengan mengendarai motor tua milik ayahnya, Eno pergi untuk membeli makanan burung di pasar. Eno yang gemar memelihara burung sejak kecil, selalu rajin merawat dan menambah koleksi burungnya itu. Di perjalanan menuju pasar, dia berniat untuk membeli burung gelatik kesukaannya. Masih jauh dari pasar, dengan tiba-tiba Eno membelokkan motornya ke kanan untuk mampir membeli gorengan yang ada di pinggir jalan. Eno yang secara tiba-tiba membelokkan motornya langsung terpental jatuh ke aspal, dihantam mobil box yang ada di belakangnya. Dengan menahan sakit, Eno berusaha untuk berdiri sekuat tenaga. Beberapa warga yang berada di sekitar situ langsung membantu menyingkirkan motor dan membopong Eno ke pinggir jalan. Eno yang terlihat shock hanya terdiam duduk di pinggir warung. Ada warga yang memberikan sebotol air untuk diminumnya. Sopir mobil box yang tidak lari dan tetap di tempat menjelaskan ke warga kalau dia tidak menyangka Eno akan belok secara tiba-tiba ke kanan dan menyalahkan Eno yang tidak memberi tanda lampu motor saat belok tadi. Eno yang mengakui kesalahannya tidak menuntut ganti rugi ke sopir, dan atas kesepakatan bersama, permasalahan ini diselesaikan secara damai. Setelah berjabatan tangan saling memaafkan, akhirnya Eno pulang diantar salah satu warga yang menolong, dan sopir box dibiarkan pergi begitu saja. Eno yang masih menahan sakit di kakinya dan sudah berada di rumah, tidak memberitahu ayah dan ibu. Dia tidak mau merepotkan orang tuanya. Bagi Eno, sakit di kaki karena terjatuh di aspal adalah hal yang biasa dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu minta bantuan orang lain. Malam sekitar jam 11, Eno yang berada di kamar dan sedang rebahan di atas ranjang, tersentak kaget. Samar-samar dia seperti mendengar suara orang yang menggedor-gedor pintu belakang rumahnya. Suara itu makin terdengar jelas. Eno yakin itu bukan ayah atau ibu, karena dia tahu betul bagaimana ayah dan ibunya kalau mengetuk pintu. Dengan memberanikan diri, Eno berjalan menuju ke dapur. Suara itu masih terdengar. Benar saja dugaan Eno. Suara gedoran pintu itu berasal dari pintu belakang dapur.
Siapa ya? Tidak ada jawaban. Sekali lagi Eno memberanikan diri untuk bertanya. Suara gedoran pintu berhenti dan tidak ada jawaban juga. Dengan perasaan takut, dia membuka handal pintu dan perlahan-lahan Eno mengintip dari sela-sela pintu yang terbuka sedikit. Tepat di depan pintu, Eno melihat sosok pocong berdiri membelakanginya. Dengan tangan gemetaran, dia langsung menutup pintu dan berlari menuju kamar. Kakinya yang tadi sakit tak dirasakan sedikit pun. Larinya bisa begitu cepat sampai ke kamar. Malam itu, Eno tidak bisa tidur. Dia masih ketakutan dan memikirkan kenapa bisa ada pocong di rumahnya. Padahal selama ini, rumahnya tidak pernah ada penampakan setan bertahun-tahun lamanya. Kebesokan paginya sekitar jam 10, Eno sengaja duduk di pinggir teras untuk menunggu John yang mau datang ke rumahnya. Ada setengah jam Eno menunggu. Karena bosan menunggu, dia berjalan ke halaman rumah. Matanya tertuju ke pohon pakis yang ditanam ibu yang berada tepat di perbatasan tembok rumah Eno dengan tetangga sebelahnya. Eno seperti melihat cahaya dari sela-sela batang pohon pakis. Dengan cepat, tangannya menyingkap pohon pakis. Dilihatnya sampai ke tanah. Cahaya yang tadi dia lihat ternyata pantulan pecahan kaca yang terkena sinar matahari. Tangannya mengambil pecahan kaca dari sela-sela batang pohon pakis untuk dibuangnya ke tempat sampah. Belum sempat tangannya mengambil pecahan kaca, tiba-tiba kepala Eno terasa sakit karena ada benda keras yang jatuh menimpa kepalanya. Refleks karena sakit, Eno langsung memegang kepalanya dan melihat genteng tanah milik tetangganya itu sudah jatuh terbelah dua di bawah kaki Eno. Tangan Eno yang tadi memegang kepala serasa seperti ada air di kepalanya. Rasa sakit di kepalanya semakin perih ketika jari tangan Eno menyentuh kepala. Betapa kagetnya Eno melihat darah yang ada di tangannya. Dan secara bersamaan, darah mengalir membasahi wajah Eno. Eno yang panik langsung berlari ke tiang jemuran yang ada di halaman rumah untuk mengambil handuk yang tergantung di tiang jemuran. Suara motor tepat berhenti di depan rumah Eno. John yang baru datang langsung turun dan kaget melihat wajah Eno berlumur darah. Tidak buang waktu lagi, John membawa Eno ke puskesmas terdekat yang jaraknya tak jauh dari rumah Eno. Setelah mendapat pertolongan pertama dan sambil menunggu obat dari dokter, Eno menceritakan apa yang dialami beberapa hari ini dan merasakan keanehan yang menimpa dirinya. Eno, lu inget nggak waktu Helmi sama gua kasih tahu lu soal nemu uang? Kalau gua rasa gara-gara lu ambil uang itu, makanya lu jadi sial. Ketabrak mobil, kejatuhan genteng, sampai lihat pocong. Gua takutnya ada orang yang cari tumbal. Siapa yang ambil duit itu bakal ditumbalin sebagai ganti keluarganya. Emang bisa kayak gitu? Cuma nemu uang di jalan, kita dijadiin tumbal? Tanya Eno masih tidak yakin dengan apa yang dikatakan John. Di dunia ini, apa yang gak mungkin sih? Beruntung kalau orang itu cuma buang sial. Dia buang uang, terus yang ambil duit itu gantian jadi sial. Tapi kalau jadi tumbal gimana? Eno hanya terdiam. Uangnya udah lu pakai belum, No? Tanya John penasaran. Belum, masih ada di rumah. Tadi gue mau pakai buat beli makanan burung. Malah gue ketabrak mobil. Terserah lu ya, lu mau ikut kata gua atau enggak. Mendingan tuh uang balikin lagi ke tempat asalnya. Untung aja uang itu belum lu pakai. Kalau udah lu pakai, nggak tahu dah gua. Sebagai teman sejak kecil, John banyak bercerita dan memberi nasihat agar Eno membalikan uang itu ke tempat asalnya. Tanpa pikir panjang lagi, setelah pulang dari puskesmas, Eno pulang ke rumah untuk mengambil uang dan minta diantarkan John untuk ke komplek perumahan itu mengembalikan uang ke tempat asalnya.
Setelah sampai di Jalan Tusuk Sate di komplek perumahan itu, dengan memperhatikan ke sekeliling jalan dan tidak ada satupun orang di sana, Eno meletakkan kembali uang itu tepat di tengah jalan, di mana Eno dulu mengambil uang yang ditemukan beberapa hari lalu. John dan Eno langsung meninggalkan Jalan Tusuk Sate itu. Tapi baru 200 meter berjalan, John menghentikan motornya. "Kenapa berhenti?" tanya Eno keheranan. "Kita tunggu di sini aja." "Ngapain?" tanya Eno penasaran. John tidak menjawab, dia hanya melihat ke arah Jalan Tusuk Sate, di mana Eno meletakkan uang itu. Kira-kira 15 menit mereka menunggu. Seorang laki-laki berjalan melewati Jalan Tusuk Sate dan laki-laki itu terlihat membungkukkan badannya seperti mengambil sesuatu dari tengah jalan. Setelah laki-laki itu lewat di depan Eno dan John, John memberi tanda agar Eno naik ke motor. John menghidupkan motornya dan berjalan melewati Jalan Tusuk Sate di mana Eno meletakkan uang itu tadi. Secara bersamaan, Eno dan John melihat ke jalan dan uang itu sudah tidak ada lagi. John langsung mempercepat motornya dan mengantarkan Eno sampai di depan rumah. Kebesokan harinya, Eno diantar ke rumah teman John yang ayahnya dapat mengobati dan membersihkan energi negatif dan gangguan dari makhluk tak kasat mata, agar Eno tak lagi mendapat kesialan atau dijadikan tumbal dari orang yang sengaja membuang sial atau mencari tumbal buat pesugihan. Sejak uang itu dikembalikan ke tempat asalnya dan dibersihkan dari energi negatif, Eno tidak lagi mendapat gangguan mistis di rumahnya. Sampai Eno menceritakan kisahnya ke Bang Pileng, sebenarnya Eno masih tidak percaya dengan apa yang disebut nemu uang buang sial. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.